Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Setelahnya kita membaca puji syukur, salawat dan salam yang ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membacakan sebuah ide dan gagasan dari seorang tokoh yang terkenal, yakni Syekh Maulana Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi ini terkenal bahwa beliau itu adalah sebagai pendiri tarekat Maulawiyah. Kalau Anda melihat sering di televisi atau di YouTube, ada orang yang sedang menari ya, sambil berputar dengan menggunakan peci yang tinggi, juga menggunakan rok yang besar. Nah teman-teman, kalau seorang sufi seperti ini tidak semata-mata membuat sesuatu, kecuali memang itu ada sejarahnya dan ada latar belakangnya. Jadi beliau ketika merasa galau, datanglah ke seorang muridnya, yang mana muridnya itu adalah seorang pandai besi. Nah ketika muridnya sedang memukul besi, maka yang terdengarnya kalimatnya bukan teng, 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 bukan seperti itu. Tapi yang terdengarnya dalam batinnya adalah kalimat Allah, 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 Allah. Maka berputarlah beliau. Ya. Tangan yang kanan ke sebelah atas, yang kiri ke sebelah bawah. Jadi menandakan bahwa masuknya hikmah dari Allah ke dalam dirinya ke bawah. Dan ia terus berputar. Matanya tidak dipejamkan, teman-teman. Matanya sambil melihat, kemudian berputar. Gerakan antara kepala dengan badan tidak dibedakan. Ya, jadi seperti yang kaku gerakannya. Jadi dengan jalan seperti itu, tidak merasa puyeng karena perputaran tersebut. Tetapi tetap, karena pertolongan dari Allah, walaupun berjam-jam berkeliling, maka akan kuat. Ini pertama kali yang menggagaskan bahwa ada tarian yang namanya adalah tarian Darwis. Nah teman-teman, perlu Anda ketahui bahwa Syekh Jalaluddin Rumi ini hidupnya di zaman kuno, ya. Tetapi pemikiran-pemikiran juga gagasan-gagasannya masih dipakai oleh para ulama di zaman sekarang. Bahkan bukan hanya orang Islam, non-muslim pun banyak ide dan gagasan yang digunakan oleh mereka. Karena syair-syair Jalaluddin Rumi ini memang sangat menyentuh ya, dan sangat indah. Dan keunggulan Syekh Jalaluddin Rumi ini, apabila beliau berbicara menggunakan syairnya, maka ia tidak dikonsep terlebih dahulu. Jadi membuat syair itu ia tanpa menggunakan pena dan kertas ya. Langsung keluar dari mulutnya kata-kata hikmah atas pertolongan dari Allah. Memang begitulah teman-teman sekalian. Bagi orang yang bersih hatinya, yang sufi, maka pertolongan pun akan datang lewat ilham. Maka keluarlah dari mulutnya kata-kata yang indah. Kemudian dicatat oleh murid-muridnya. Nah sampai ribuan bait ya, sehingga dibukukan ya, bahkan dikitabkan, yang dipelajari oleh orang-orang non-muslim juga ya. Nah, kita sendiri teman-teman, seorang muslim belum mengetahui ya, bagaimana isi dari syair yang diciptakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi ini. Dalam ide, Syekh Jalaluddin ini tidak selalu harus membuka kitab Al-Quran atau membaca kitab-kitab. Terkadang yang dijadikan kitab untuk memberikan gagasan terhadap dirinya, maka ia bertapakur melihat alam.
Suatu saat beliau sedang berada di pinggir sungai, maka ia tapakuri. Ternyata sungai ini sangat dermawan. Airnya terus mengalir sampai ke ujung, memberikan manfaat kepada para petani. Yang walaupun sungai terkadang kita kotori, ya. Kita buang air, kita buang air kecil, buang air besar, bahkan sampah pun kita buang kemana? Ke sungai. Tapi tetap bahwa sungai itu dermawan sifatnya, ya. Kalau kita melihat sampai bendungan, teman-teman, kalau di bendung, maka tetap walaupun terbuang, ia datang lagi dari arah belakang. Menandakan bahwa keyakinan sungai ini apabila mengeluarkan maka akan datang lagi. Inilah teman-teman sekalian, dalam hal kedermawanan ia tidak pilih bulu, siapapun ia beri. Nah, perlu kita ambil contoh teman-teman, kalau kita lewat melihat sungai, ya, maka coba oleh kita untuk dijadikan sebagai peringatan kepada diri agar kita jangan jadi orang yang kikir, ya. Sebab sudah diperingatkan oleh Allah bahwa manusia itu aslinya itu kikir, ya. Sulit sekali untuk memberikan hartanya kepada orang lain, ingin enak sendiri, ya. Nah, itulah tapakur pertama dari Syekh Jalaluddin Rumi, yaitu melihat apa? Melihat sungai. Saat matahari mulai bersinar di ufuk sebelah timur, maka beliau memandang. Ia mentapakuri matahari dari pagi sampai sore. Semuanya ia sinari. Tidak seorang pun atau satu benda pun atau satu makhluk pun yang tidak merasa menikmati indahnya siang hari. Tapakur dari Syekh Jalaluddin Rumi ini menandakan bahwa matahari itu sangat kasih sayang. Ia tidak pilih bulu. Orang yang suka maksiat, orang yang suka berbuat baik, orang yang soleh, ya, kemudian orang yang jahat, semuanya merasakan nikmatnya sinar matahari. Oleh karena itu teman-teman, apabila kita pagi melihat sinar matahari, maka bertawasullah kepada Allah. Semoga kita diberikan selalu kasih sayang kepada setiap makhluk. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man pisama. Oleh karena itu, apabila kita menyayangi makhluk yang ada di bumi ini, maka dat yang ada di langit tentu saja akan menyayangi diri kita. Tentu saja kasih sayang Allah akan datang kepada kita. Inilah kasih sayang yang telah dicontohkan oleh orang-orang arif, orang-orang sufi, oleh para wali zaman dahulu kala. Kenapa doanya mustajab? Karena ia kasih sayangnya tidak pilih bulu. Baik kepada orang yang soleh ataupun kepada orang yang jahat, tetap dalam hatinya kasih sayang. Oleh karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ia berbuat baik, kemudian yang lain orang-orang kafir memusuhi dia, ia tetap mendoakan, Allahumma hdi qaumin li qaumi la ya'lamun. Ia jahat karena ia belum mengetahui dan belum dapat hidayah. Bahkan kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan hidayah. Inilah teman-teman sekalian, tapakur dari Jalaluddin Rumi yang kedua. Kemudian tapakur selanjutnya, Jalaluddin Rumi ini ia melihat matahari tenggelam, kemudian gantilah, yaitu malam. Semakin malam maka semakin gelap. Ia mentapakuri malam agar selalu kita memaafkan kepada orang lain. Jadi kalau kita memaafkan, janganlah kita selalu mengingat-ingat kejelekan orang lain. Biasanya kalau kita memaafkan cuma di mulut saja. Ketika kita damai setelahnya bertengkar, maka datanglah Bapak RT, kemudian kita bersalaman. Salaman lahirnya, tapi dalam batinnya ia dendam, ya. Ya, untuk sekarang kamu saya maafkan, tapi sampai kapanpun hati saya akan mengingat kesalahan kamu. Suatu saat, awas ya,
kamu akan merasakan saya sendiri. Nah, teman-teman, jadi kata-kata maaf seperti ini tidak berlaku ya bagi orang yang selalu bertafakur terhadap malam. Nah, itulah teman-teman sekalian, terkadang kita terjadi pertengkaran antara istri, antara anak dengan orang tua, antara keluarga, antara tetangga. Nah, dalam kehidupan kita tentu saja bukan berarti tidak ada kesalahan antara tetangga dan orang-orang yang terdekat. Tapi maafkanlah seperti kita menghadapi malam. Kemudian yang keempat, ketika ada tetangganya yang meninggal, maka beliau melihat mayat. Walaupun orang kaya, walaupun orang gagah, tapi kalau sudah mati ia tidak bisa apa-apa. Nah, ini menandakan bahwa kita kalau sedang amarah, maka jadilah seperti mayat yang tidak bisa apa-apa. Ya. Kemudian kita singkat saja yang kelima, dalam kesederhanaan, maka jadilah seperti bumi. Bumi itu sifatnya tawadu. Walaupun kita rusak, walaupun kita kotori, ya. Walaupun kita berbuat maksiat di atas bumi ini, tapi tetap bumi ini memberikan manfaat kepada kita. Tumbuh-tumbuhan semuanya datang dari bumi. Bahkan minyak, emas, intan, berlian ternyata berada di perut bumi. Tetapi bumi tetap ia tawadu, tidak menyombongkan diri. Oleh karena itu, teman-teman, apabila kita melihat tanah, ya, jadilah orang yang tawadu. Ya. Suatu saat Jalaluddin Rumi ini berangkat ke pinggir laut. Ketika di pinggir laut, maka beliau melihat lautan yang begitu luas. Padahal laut ini adalah campuran dari segalanya. Yang bersih akan masuk ke laut, yang kotor maka akan masuk ke laut. Karena luasnya lautan, maka ia tetap toleransi kepada yang beda paham, kepada orang yang sombong, kepada orang yang menyakiti. Mereka tetap toleransi. Artinya harus kita merasa lapang dada melihat laut ini. Oleh karena itu, isarahnya teman-teman, apabila kita melihat laut, maka jadilah orang yang lapang dada, ya. Orang yang selalu menghormati orang lain. Nah, teman-teman sekalian, nasihat yang ketujuh dari Jalaluddin Rumi ini, beliau memberikan nasihat atas tafakurnya melihat cermin. Apabila kita melihat cermin, maka akan terlihatlah wajah kita dan penampilan kita. Beliau mengatakan bahwa luar dan dalam itu harus sama. Ya, lahir dan batin kita itu harus sama. Apabila di luarnya seperti ini, maka batinnya seperti itu. Apabila kita jujur, apa yang ada di luar disamakan dengan ada yang di dalam, atau sebaliknya, maka itulah penampilan yang sebenarnya dirimu, tidak dibuat-buat. Ada istilah pencitraan di zaman sekarang ini, teman-teman. Ia berbuat baik karena sedang diliput atau di kamera, dimasukkan ke televisi atau YouTube. Ia berbuat baik karena di hadapan murid-muridnya. Ia berbuat baik karena di hadapan umat. Nah, contoh-contoh seperti ini, teman-teman, jangan dibuat-buat seperti kita berakting di layar kaca, di depan atau di belakang, maka hati kita sama. Ya. Akhlak kita harus sama, harus berbuat baik. Dengan demikian, teman-teman, dari ketujuh nasihat yang diberikan oleh Jalaluddin Rumi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan perlu saya ingatkan teman-teman sekalian, Jalaluddin Rumi ini adalah seseorang walinya Allah, yang mana beliau adalah sebagai pendiri tarekat Maulawiyah. Ya. Dengan tarekat Maulawiyahnya ia berkembang dan kemudian dijadikan jalan untuk mendekat kepada Allah. Rupanya jumpa kita sekian saja dulu teman-teman sekalian, dan jangan lupa Anda membuka video-video yang lain. Dan saya mohon karena Allahnya kepada Anda untuk mendukung channel saya dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu ini bermanfaat.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.